warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Amanda Putri, NPM 24754121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu ekspor mentega. Menurut data TradeMed, HS dari mentega yaitu 04051000. Negara tujuan ekspor yaitu negara France. Berdasarkan dari data TradeMed, nilai tahun 2024 untuk mentega menepati urutan pertama sebesar 12,791717 US dollar. Nah, buat spesifiknya, nama produk mentega atau butter, kadar lemak susunya yaitu minimal 80%, kadar airnya 16%, kemasannya berbentuk blok 25 kg atau aluminium foil food grade. Shelf life-nya 12 bulan. Kapasitas muatnya 15-20 ton per 40 VT/HC kontainer. Kita lanjut ke persyaratan luar negeri, yaitu 1. Sertifikat kesehatan atau health certificate, 2. Registrasi fasilitas produk, 3. Label produk, 4. Persyaratan mutu dan higienis, 5. Dokumen pengiriman, 6. Regulasi Prancis atau UE yang berlaku, 7. Tarif dan bea masuk. Sedangkan persyaratan dalam negerinya yaitu 1. Izin ekspor dari Kemendak, 2. Sertifikat BPOM dan karantina, 3. Sertifikat halal, tetapi itu bisa opsional. Yang keempat, fumigasi jika diperlukan. 5. Standar mutu, yaitu SNI, HACCP, ISO 22000. Strategi promosi ekspor. 1. Partisipasi pameran internasional. 2. Misalnya SIAL Paris, ANUGA Kolagen, atau Food Ingredients Eropa. 3. Bermitra dengan importir produk dairy Prancis. 4. Cari distributor lokal yang fokus pada hotel, restoran, dan industri bakery. 5. E-commerce B2B platform. 6. Gunakan Alibaba Europages atau Made in Eropa untuk promosi. 7. Branding produk. 8. Sesuaikan citra dengan kualitas natural, artisanal, tropical origin. Sedangkan negosiasi dan dokumen perdagangannya. 1. Introduction letter atau perkenalan perusahaan dan produk mentega. 2. Offering letter, yaitu penawaran harga dan spesifikasi. 3. Sales contact atau term of sales. 4. Proforma invoice atau untuk pengajuan letter of credit dan pre-clearance. Yang terakhir, packing list dan shipping instruction. Nah, sekarang masuk ke sumber pembiayaan dan metode pembayarannya. Untuk sumber pembiayaan yang digunakan, yaitu lembaga keuangan bank dengan menjaminkan letter of credit, digunakan untuk pembiayaan tenaga kerja, pengeluaran ongkos produksi, dan pendanaan barang. Sedangkan untuk metode pembayaran yang digunakan adalah letter of credit. Letter of credit adalah dokumen jaminan pembayaran dari bank atas permintaan pembeli yang diberikan kepada penjual. Pentingnya letter of credit adalah untuk menjamin pembayaran, mengurangi resiko dagang internasional, mempermudah proses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan dagang, dan dokumen dijamin tepat dan lengkap. Ekspor correspondence, yaitu 1. Introduction letter atau surat pengantar. Surat pengantar berfungsi sebagai dokumen pendamping dalam proses pengiriman barang ekspor. Meskipun bukan dokumen utama seperti invoice atau bill of lading, surat ini tetap penting dalam administrasi dan komunikasi antar eksportir, pihak pengangkut, serta pihak bea cukai. Fungsi atau guna surat pengantar, yaitu menjelaskan isi kiriman secara ringkas, sebagai bukti resmi pengiriman dari perusahaan eksportir,
mempermudah pemeriksaan dan percocokan dokumen oleh pihak pelabuhan, bea cukai, dan pengangkut. 2. Offering letter atau surat penawaran. Surat penawaran adalah dokumen resmi dari eksportir kepada calon pembeli di luar negeri yang menawarkan produk yang dijual, lengkap dengan informasi seperti harga, spesifikasi barang, jumlah, cara pembayaran, dan syarat pengiriman. Guna atau fungsi surat penawaran yaitu mempromosikan produk ke calon pembeli luar negeri, memberikan informasi harga dan syarat jual beli internasional, lalu sebagai awal proses negosiasi dagang. 3. Negotiation. Negotiation dibagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, pungutan negara, biaya promosi, dan biaya operasional. Yang terakhir adalah sales contract atau surat perjanjian. Sales contract atau surat perjanjian adalah dokumen hukum yang berisi kesepakatan tertulis antara eksportir dan importir mengenai seluruh ketentuan dalam transaksi ekspor, seperti jenis barang, jumlah, harga, pembayaran, pengiriman, serta penyelesaian sengketa. Guna atau fungsi surat perjanjian yaitu 1. Menjadi dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak. 2. Mengatur hak dan kewajiban eksportir dan importir secara jelas. 3. Mencegah kesalahpahaman dalam transaksi internasional. 4. Sebagai pedoman pelaksana ekspor. Dan yang terakhir, mempermudah proses pembayaran internasional, misalnya letter of credit.